جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah di masalah mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita tepatnya di sebelah mana? 130 berapa? 150 berapa? 156. Hah? Ya, sekarang 147. Masih tentang masalah orang-orang yang mengingkari tauhid rububiyah. Atau tentang ucapan Fir'aun, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Fir'aun bahwasanya Fir'aun ini hanya mengingkari karena kezaliman dan kesombongan Fir'aun dan orang semisalnya, padahal hatinya meyakini akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah Allah. Ya, jadi ini dalam rangka menyuguhkan kenyataan bahwasannya hakikatnya orang-orang yang mengingkari sifat rububiyah Allah itu hanyalah karena sombong. Ya, melawan fitrahnya sendiri. Ini yakin kedengaran suara? Cukup? Nah, bukan antum lah. Biar panitia. Panitia sini kan bukan tim ana. Panitia ini dari kalangan antum lah yang ngurusin sound system, bukan dari kalangan ana. Ana hanya ini kameramen. PJ-nya tuh dari antum. Ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun. Fir'aun kita bilang rahimahullah enggak, ikhwan? Fir'aun rahimahullah boleh enggak? Gak boleh lah. Fir'aun bukan almarhum, dia ke orang kafir kok dia almarhumin. Makanya orang yang kafir gak boleh titelnya ALM, almarhum fulan, padahal kafir, gak boleh. Nikah sama orang kafir boleh ya? Laki-laki nikah sama orang kafir. Siapa kafir? Siapa dulu? Kalau kafir Yahudi atau Nasrani, selama perempuannya ini terjaga keagamaannya dengan baik versi agamanya, maka masih boleh. Tapi kalau Yahudi atau Nasrani cuman fasiqah, maka nggak boleh. Nah, kemudian juga kalau musyrikin, Hindu, Buddha, ateis, boleh nggak? Nggak boleh. Sah nggak nikahnya? Haram. Tidak sah nikahnya. Lah terus pas bercampur termasuk zina. Ya begitu. Ya, jadi di sini kembali ke Fir'aun. Fir'aun enggak bisa kita katakan rahimahullah. Enggak bisa, almarhum, enggak ada Fir'aun. Dia kena azab, dia dikubur sampai keselamanya di akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla, laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Sesungguhnya engkau, wahai Fir'aun, engkau telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang memelihara langit dan bumi, basair, sebagai bukti-bukti yang nyata.
Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Sesungguhnya saya menduga kamu wahai Fir'aun, menduga di sini artinya meyakini wahai Fir'aun engkau adalah orang yang mathbur, yang akan binasa, bukan almarhum tapi al-mathbur, yaitu yang binasa. Karena itu orang-orang musyrik juga mengakui dan meyakini sifat rububiyah Allah, meskipun mereka berlaku syirik terhadap sifat uluhiyahnya. Manusia sampai zaman sekarang pun, walaupun muslim tahu ini nggak benar gitu, tapi tetap aja ditonton. Ya, tahu ini nggak benar tapi tetap dilakuin. Antum tahu yang debus-debus di pinggir jalan tukang obat itu yang bikin memamerkan skill-skill gaib mereka tuh. Ya. Nah itu kan ada kaitannya misal dengan sihir, dengan keajaiban-keajaiban yang mereka tampilkan. Anak waktu itu minggir, kemudian mau ngeliat kayak gimana sih mereka itu. Ya, kalau yang mereka pakai sihir, pengen tak lawan gitu kan. Bukan wes tak lawan, bukan gimana, enggak dari ujung Anda bacain biar gagal gitu. Enggak lah. Itu nanti syuhrah, jadi nanti di video sama orang viral, masuk podcast nanti males. Nah, kemudian Ana mau interview, Ana tanya ke seorang kakek-kakek orang tua gitu yang lagi nonton, salah satu penonton. Pak, Bapak percaya nggak sama mereka? Enggak, saya nggak percaya. Dalam hati Ana, ente nggak percaya tapi kok nonton Pak? Antum nggak percaya, tapi kenapa nonton gitu loh? Dan rata-rata orang mungkin secara ini nggak percaya gitu, tapi menarik aja, nonton aja gitu. Ya Anda nggak ngomong kayak gitu, Bapak katanya nggak percaya tapi nonton. Mungkin dibalikin sama Bapak itu, lah situ sendiri ngapain di sini? Ya jadi Anda diemin aja. Tapi di sini ada sedikit pengetahuan jadi bahwasanya betapa banyaknya orang tuh nggak percaya dengan hal-hal kayak gini. Maksudnya nggak percaya di sini, ini pasti tipu daya atau ini kerjaan setan gitu. Tapi tetap aja dijabanin, ditonton, ditongkrongin gitu loh. Begitu juga di YouTube. Tahu ini musyrik, ini syirik, ini khurafat, tahu, tapi tetap aja dilakonin. Ya. Yang mana asalnya tadinya enggak percaya, lama-lama jadi apa? Percaya lama-lama. Akan begitu, terkikis. Terkikis karena pelanggaran terhadap kata hati. Jadi lama-lama hatinya akan terikut dengan perbuatan dirinya itu. Atau apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar. Ya. Kalau antum tanya deh, anak-anak yang cinta metal underground, yang suka black metal, death metal itu yang, nyanyinya dengan teriak growling, gitu. Ini apa genderuwo pada nyanyi ini kan gitu. Kalau antum sekali dengar mungkin pertama kali, apaan sih? Astagfirullah, ini nggak ada ngomong apa, gitu kan? Bahkan personal bandnya juga nggak ngerti vokalisnya ngomong apa, ya kan? Nggak jelas. Tapi memang ada bahasanya, ada liriknya. Cuman kok orang pada suka, yang suka, kenapa yang suka? Sampai mereka kalau konser headbanging, tau headbang. Headbang itu muter-muterin kepala, rambut panjang muterin kepala, jadi kayak kipas ya. Itu namanya headbang. Kenapa kok suka? Bukan musiknya aja, ya karena suaranya juga. Coba kalau musiknya cadas, suaranya Kangen Band, Andika. Nggak cocok, ini kayak Andika nih kayaknya. Nah misalnya kayak gitu. Kenapa bisa suka? Karena awalnya pasti mengingkari. Tanya anak-anak metal, dulunya awalnya pasti ngingkarin. Nggak ada. Dari bayi saya suka, dari orang suka metal, bahkan dari janin saya udah suka metal, berprinsip life is metal gitu. Nggak ada. Pasti kena influence dari temennya, atau pertama nyoba-nyoba, lama-lama dibiasain, lama-lama jadi suka. Awal-awal tuh pasti kata hatinya tuh benci, itu apaan sih ini gitu. Iya, benci. Ya, yang dulu nggak suka, oke, versi yang agak soft lah, misalnya kayak apa gitu, yang mainstream lah, versi soft. Tapi teriak-teriak juga. Kadang apa ini kok kucing teriak-teriak ini gitu kan. Tapi lama-lama kalau udah dibiasain, dipengaruhi teman, lama-lama normal, kayak gitu. Manusia pun begitu, ketika dia
terbiasa, terinfluence dengan mengingkari Allah, lama-lama hatinya mengingkari Allah. Tetapi tetap ada fitrah bahwasanya Allah itu ada. Cuman dia udah tertutup aja gitu. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun 84 sampai 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kalian tahu? Maka mereka akan menjawab, itu semua kepunyaan Allah. Lalu katakan kepada mereka, maka kenapa kalian kok lupa gitu loh? Ini semua punya Allah, kenapa kalian lupa bahwasanya kalian wajib menyembah Allah? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Lalu katakan ke mereka, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar? Maka mereka akan menjawab, kepunyaan Allah semua itu. Katakan kepada mereka, maka kenapa kalian enggak takut sama Allah? Kalau kalian tahu itu semua milik Allah, semua yang ada milik Allah, maka kenapa enggak takut? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Katakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kalian tahu? Mereka menjawab, itu semua kepunyaan Allah. Segala malakut, kulli syai', segala kekuasaan, kepemilikan segala sesuatu. Itu Allah Subhanahu wa taala itu melindungi, dan tidak ada yang melindungi Allah, atau tidak ada yang bisa melindungi diri dari azab Allah kecuali Allah yang melindungi. Siapa itu? Yaitu semua kepunyaan Allah, kuasa Allah. Maka katakan, kalau memang kalian mengakui semua itu kekuasaan Allah, maka dari jalan apa kalian kok bisa ditipu? Ya, gitu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Dan sungguh jika kalian tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Al-Aziz Al-Alim, yaitu Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Kalau kita lihat orang yang nggak mau sholat misalnya, ya, atau pas azan, dengar azan depannya masjid tapi nggak ke masjid, bahkan azan udah iqamat masih teras masjid, nggak masuk masjid. Antum nggak sholat, gampang lah, nanti pak gitu. Ya pak, bapak duluan aja gitu. Ya. Atau orang yang nggak pernah sholat, kenapa nggak sholat? Kalau kita tanya, kamu nyembah siapa? Nyembah Allah. Lah kalau emang nyembah Allah, kenapa kamu nggak nyembah Allah sekarang sholat gitu kan? Itu kan hak privasi saya. Nah itu repot kalau gitu. Alasan aja, ya. Gitu. Kalau antum tanya kepada orang-orang yang nyembah patung coba, tapi agak sulit ini karena pasti tersinggung. Pak, kenapa menyembah patung pak? Coba pak, yang menciptakan bapak siapa? Kalau dia jawab patung, wah ini ODGJ nih, wah harus dilaporin pak ke Pak RT kita yuk, gitu kan. Yang ciptain bapak siapa? Misalnya Yesus. Yakin pak, yakin saya. Mana buktinya gitu? Apakah yang memberi makan, memberi minum, memberi rezeki itu semua adalah Yesus? Orang yang menjawab Yesus yang menciptakan saya, itu pasti apa? Ragu di hatinya, ragu dia. Ketika menjawab itu bimbang. Ya, nggak mungkin nggak bimbang. Kalau nggak bimbang berarti udah mati hatinya, atau ada GJ mungkin ini. Yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, harus diakui. Walaupun orang Nasrani. Kalau mengatakan bahwa saya menciptakan saya Bunda Maria atau Yesus, ya sebentar. Antum yakin nggak? Bapak yakin nggak? Kita nggak bisa ngomong antum sama orang luar Islam ya. Sampean yakin nggak? Yakin. Coba mana buktinya di kitabnya? Itu aja. Mana buktinya di kitab Anda? Bingung. Sekarang kalau antum ditanya, yang menciptakan antum siapa? Muslim, Allah. Sekarang coba jawab, apa dalilnya? Coba sebutkan ayat apa? Gampang. Apaan aja? Banyak banget. Saking banyaknya antum nggak tahu. Ayo. Walladzi khalaqas samawati wal ardh. Tuh, orang kayak gini aja tahu gitu loh maksudnya.
maksudnya di muslim, maksudnya mohon maaf nih, awam gitu loh. Ya. Ini baru beliau loh, belum yang sampingnya. Lebih kaget lagi orang, itu aja mata jika dengan rambut bisa tahu gitu kan. Tahu. Sekecil-kecil, maksudnya bukan antum, kalau ini bukan antum. Tapi kalau antum mau yang ini juga apa-apa. Sebahlul-bahlulnya, paling rendahnya kasta keilmuan orang Islam deh. Tetap yakin Allah itu menciptakan dirinya. Mungkin kalau dalil bahasa Arabnya mungkin kadang ada yang konslet ya, nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi saya udah dengar di Al-Quran, kalau saya baca Al-Quran saya tahu ini artinya Tuhannya manusia, yang disembah oleh manusia, pencipta manusia ini. Saya bisa datengin dalilnya kalau saya buka Al-Quran, paling gitu. Ya kecuali mu'allaf ya. Tuh, seperti itu. Ya, sejahil-jahilnya orang Islam itu fitrahnya tuh masih bisa berkembang, masih baik gitu loh insyaallah. Ya walaupun banyak bermaksiat. Tapi kalau mereka misalnya menjawab siapa yang menciptakan kamu? Yahweh, Yahudi misalnya. Yakin, mereka nggak yakin ngomong gitu. Ya. Tapi ada sebagian orang di agama apapun ditanya yang menciptakan kamu siapa? Tuhan. Dah, ambigu. Baik, Tuhan yang mana nih? Gitu. Mereka mau ngomong Allah, tapi ragu juga karena apa? Diajarannya mungkin nggak begitu. Mau bilang yang menciptakan saya Yesus, hati kecilnya ragu. Ya, jadi yang udah tegas, orang Muslim aja ya. Allah udah selesai. Ya, baik. Kemudian perintah Allah Subhanahu Wa Taala mencakup urusan alam semesta dan syariat. Jadi perintah Allah mencakup urusan kauni dan syar'i. Urusan alam semesta itu apapun yang terjadi itu kun, fayakun. Kun itu bahasa Arab artinya be. Jadilah. Dalam bahasa Inggrisnya be, just be. Bukan be artinya lebah, bukan be. Jadilah. Gitu loh. Ya. Itu kauniyah. Makanya kun, fayakun, kauniyah. Ya. Semua yang terwujud di sini ini perintah Allah Azza wa Jalla untuk terwujud gitu loh. Ya, ini semua kauniyah. Nah, adapun syar'i, maka ini perintah yang ada termaktub di Al-Quran dan di Sunnah, makanya dia syariat. Sebagaimana Allah pengatur segala urusan alam semesta sesuai dengan hikmah yang dikehendakinya, maka dia pun sebagai penentu syariat di dalamnya. Maka di kehidupan manusia ini ada syariat yang Allah atur, baik masalah ibadah maupun hukum-hukum muamalah. Masalah ibadah maupun hukum-hukum muamalah ibadah, yaitu seperti salat, zikir, puasa, zakat, haji, umrah, puasa, ya dan seterusnya dari ibadah-ibadah. Adapun muamalah maka ini seperti jual beli, sewa menyewa dan seterusnya dari akad bersama antar manusia. Itu semua Allah atur. Ya. Makanya tadi nikah sama beda agama Allah atur apakah boleh atau tidak. Kalau muslimah nggak boleh total nikah dengan seorang yang kafir dari apapun agama orang kafir itu, laki kafir itu. Kalau misalnya orang muslim nikah sama perempuan ahli kitab, boleh dengan kriteria, yaitu perempuan tersebut betul-betul memang terjaga agama dia di agamanya. Bukan ahli kitab sembarangan gitu, orang fasik ahli kitab pezina dari kalangan Nasrani dinikahin sama dia karena cantiknya, enggak. Itu enggak boleh. Itu akan bermudarat sangat. Dan enggak boleh seorang muslim itu nikah dengan musyrikin dari kalangan Buddha atau Hindu, agama paganisme dan seterusnya. Ya. Kalau muslim nikah dengan muslim boleh enggak? Enggak boleh. Laki sama laki. Iya. Di Thailand itu banyak itu pernikahan ini, jijik banget lihatnya. Di Thailand. Ada orang Thailand di sini, Mas? Hah? Nauzubillah min dzalik. Itu hukum muamalah dan hukum pernikahan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum jual beli diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Barang siapa menjadikan penentu syariat selain Allah, maka dia telah menyekutukannya dan tidak mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya ditaklid buta kepada seorang kiai atau seorang imam. Udah tahu imam atau kiai ini melanggar syariat Allah atau memutuskan suatu perkara tidak sesuai syariat Allah, bahkan bertentangan dengannya.
Tapi tetap aja dia ikutin padahal dia tahu bahwasanya itu bertentangan dengan syariat Allah. Maka ini sama dengan menjadikan penentu syariat selain Allah, dan ini sama dengan kesyirikan dalam masalah rububiyah. Ya. Tapi kita melaju ke yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hanya dialah Allah taala sesembahan yang hak. Tiada sekutu baginya. Lafal la ilaha maknanya al-ma'luh. Ilah di sini maknanya ma'luh yang sinonim dengan kata ma'bud, yaitu yang disembah. Maksudnya di sini apa disembah? Yaitu tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Disembah karena kecintaan dan pengagungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada sesembahan yang berhak melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah. Allah Ta'ala juga berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa saya tiada yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tiada yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ini disejajarkan para ilmuwan, orang-orang berilmu syar'i itu disejajarkan dengan malaikat dari segi apa? Dari segi pengetahuan bahwa saya tiada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang dituhankan selain Allah untuk disembah, ketuhanannya adalah batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Dialah sesembahan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, yang mereka berdoa kepada selain Allah, itu sesembahan yang batil. Ini menunjukkan bahwa saya minta kepada selain Allah dari yang gaib, maka ini termasuk menyembah, berdoa kepada selain Allah, menyembah. Yad'un di sini ya'budun. Ya, dan ini termasuk syirik, dan syirik besar. Sampai ada melihat di salah satu video seorang da'iyah perempuan yang populer di Indonesia ini belakangan hari. Ya, padahal itu enggak ada isinya sebenarnya. Ya, isinya ngomong tok dan bercanda doang. Itu dia mengajarkan dengan jelas bagaimana ke jemaah kalau misalnya ke kuburan keramat, yaitu kita minta ya tetap minta untuk kepada Allah, tapi mintanya melalui apa? Melalui mayit, melalui wali-wali Allah. Mintanya ya wali Allah fulan, tolong sampaikan doa saya kepada Allah gitu. Ngerti nggak kayak gitu? Itu banyak loh. Awal-awal mungkin nggak gitu orang-orang ziarah kubur, tapi lama-lama diajarkan oleh guru-guru mereka seperti itu, supaya lebih makjelb doanya, supaya lebih sampai ke Allah. Maka kita mencari wasilah melalui wali-wali Allah yang ada di kubur, yang ada di alam kubur, yaitu wahai wali fulan gitu. Wahai wali fulan, sampaikan hajat saya kepada Allah. Syirik ya kira-kira? Berarti kan ini minta ke wali yang telah mati ini untuk nyampein secara gaib ke Allah. Ini syirik besar. Ya. Lah itu ada juga di kasidahan atau di lagu. Ya apa? Bukan ya dana, itu dana itu. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, melalui Nabi Muhammad. Balligh maqasidana, sampaikan tujuan-tujuan kami. Bisa artinya sampaikan tujuan kami wahai Nabi Muhammad kepada Allah. Ini sama dong. Minta sama Nabi Muhammad. Tawassul dengan orang yang telah wafat itu enggak boleh. Dan itu termasuk syirik. Maka ini termasuk minta kepada selain Allah, minta kepada mayit. Innaka lamayitun wa innaka mayitun wa innahum lamayitun. Yang namanya mayit itu enggak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Apalagi kita di atas kuburannya terus curhat ke mayit itu. Apakah mayit itu akan mendengar? Lah, enggak bakal mendengar. Kalau misalnya pun mendengar, enggak bisa ngerespon, enggak bisa ngejawab. Iya.
Sekarang kalau antum curhat sama orang di depan antum dan dia lagi tidur dan mimpi, antum curhat pada dia, dengar gak dia? Enggak. Kira-kira skenario seperti ini, pemandangan seperti ini mulai agak lain gak kira-kira ini orang nih? Kenapa kok antum kenapa ngomong sama orang tidur? Saya lagi curhat sama dia. Dia kan tidur nggak dengar. Nggak apa-apa nggak dengar, yang penting saya curhat kan. Gimana? Pengen gila. Iya. Itu mayat nggak dengar. Ini yang orang tidur aja di atas kasur masih hidup, ngorok lagi. Kira-kira dia dengar nggak? Nggak dengar. Orang di majelis ta'lim aja tidur, muridnya, ustadznya negor aja nggak dengar, ya kan? Apalagi udah ngorok di atas kasur, gitu. Nah, mayit di dalam kuburan, udah di dalam kuburan, antum dikubur coba, misalnya 1 meter ke bawah deh, ditutup dengan tanah. Ada anak di atas ngomong jorok misalnya, kedengeran nggak? Nggak kedengeran, kemungkinan. Belum pernah. Ya mungkin bisa dicoba. Ya. Mungkin nggak dengar. Kalaupun dengar, gimana cara antum respon? Antum teriak gitu dari dalam kubur? Ya. Ini orang-orang agak aneh memang. Dari dulu tuh sampai sekarang masih ada yang seperti itu. Ya. Curhat sama mayit di dalam kubur. Emang dikira mayit bakal nangis gitu ngeliat antum gitu. Kalaupun lihat ketawa mungkin ngeliat, ngapain Pak sama saya? Saya aja udah diikat kayak gini, dipocongin, mau jadi pocong Anda, gitu kan? Gitu. Ya. Kemudian meskipun sesembahan tersebut dituhankan, tetapi mereka secara hakiki tidak memiliki sifat uluhiyah. Tuhan-tuhan yang disembah selain Allah emang disembah oleh orang-orang musyrikin, tapi mereka secara hakiki tidak memiliki sifat disembah gitu loh. Enggak berhak sama sekali. Allah Ta'ala berfirman tentang keberadaan berhala-berhala yang disebut Lat, Uzza, Manat. Kata Allah Azza wa Jalla di surah An-Najm, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Itu semua berhala-berhala itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak kalian adakan. Diada-adain aja itu nama. Enggak ada itu, dibuat-buat aja. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembah zat-zat patung-patung itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Hud alaihi salam, "Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan?" Apakah kalian sekalian hendak berbantah denganku dengan nama-nama berhala yang kalian dan nenek moyang kalian menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu. Allah Ta'ala juga berfirman tentang perkataan Yusuf kepada kedua temannya yang dipenjara. Ya, maka dikatakan di sini, "Arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar." Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang variatif atau Allah yang Maha Esa, Maha Satu lagi Maha Perkasa? Antum lebih suka mana? Menyembah pada satu Tuhan atau beda-beda Tuhan untuk setiap kebutuhan? Misalnya antum pengen minta hujan, ada dewa tersendiri. Antum pengen supaya subur, makmur, ya, ada Tuhan tersendiri. Antum pengen pintar, ada Tuhan tersendiri yang memintarkan antum. Antum pengen sembuh dari penyakit, ada Tuhan sendiri yang menyembuhkan penyakit. Iya. Antum memang sakti, ada Kera Sakti. Antum pengen Kamehameha, ada Sun Gokong. Sun Gokong. Sama dong. Ya, Goku. Udah lama itu, udah lama. Kayak antum ini rambutnya rambut. Adenya. Kalau antum Sun Gokong ini Krillin namanya. Nah. Iya kan antum mirip loh bener. Tinggal alisnya di. Iya beneran. Iya. Ini tinggal Mr. Poponya kita cari nih. Ya. Coba kalau Tuhan-Tuhan itu banyak. Ya kayak mereka itu kan pahamnya tentang dewa-dewa itu. Ya, dewa hujan, ada dewa mabuk lagi mana ya? Dewa mabuk itu yang mana ya? Pernah dengeran kan? Dewa mabuk. Dewa aja mabuk. Itu gimana mau menciptakan kalau mabuk dia? Kok itu band itu Dewa 19. Iya.
Kenapa? Ya Allah, satu Tuhan cukup gitu loh. Dan satu Rabb, satu Tuhan itu udah mencukupi segala alam semesta gitu loh. Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard. Ya, ini malah ada dewa-dewa tersendiri. Jadi orang-orang ketika itu orang-orang musyrikin itu malah mereka bingung, apakah kamu ingin menjadikan Tuhan itu cuma satu sesembahan? In hadza la syai'un ujab, kata ini sesuatu yang ajaib aneh. Itu kata mereka. Padahal yang aneh kan mereka. Mereka punya berhala banyak. Bahkan kadang-kadang berhala mereka terbuat dari makanan, dari roti. Kalau udah lapar mereka cemil itu roti. Tuhannya dicemil, bayangin aja. Dan Tuhannya nggak bisa defend himself gitu. Nggak bisa mempertahankan diri. Gue kan Tuhan lu, ngapain gue dimakan gitu, nggak. Tapi malah dicemil kalau lagi lapar tuh penyembahnya. Subhanallah, lihat akalnya tuh. Justru yang ajaib, yang aneh tuh kayak mereka ini. Tuhan kok banyak. Gitu kan? Tuhan satu. Only one. Cuman satu. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak berbilang, tidak bercabang. Tapi kan di dalam Islam katanya malaikat punya tugas. Ya enggak? Malaikat penurun wahyu ada malaikat Jibril. Malaikat yang menurunkan hujan atau tumbuhan malaikat Mikail. Malaikat tugas-tugas malaikat di langit, tugas-tugas malaikat masing-masing, tugas malaikat mencatat amal, iya enggak? Benar enggak? Ini berarti kan Tuhan bercabang. Enggak, Tuhan enggak bercabang. Ini karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua dan memerintah semua. Jadi terserah Allah dong mau nugasin siapa. Dan yang ditugaskan itu pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Tuhan bercabang. Oleh karena itu dalam Islam boleh enggak kita berdoa minta sama malaikat? Boleh enggak? Enggak boleh. Ada enggak malaikat dekat antum yang catat amalan antum? Mana enggak? Ada. Malaikat Raqib Atid mencatat amal antum. Boleh enggak suatu ketika saya tawasul, wahai malaikat Raqib Atid, saya minta dong tolong yang ini jangan dicatat. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak bakal dikabulin lah, orang bukan Tuhan, bukan sesembahan yang berhak disembah. Ya. Yang ini jangan dicatat, nanti takutnya dia azab saya. Dicatat. Kalimat itu pun dicatat sama dia. Sama malaikat-malaikat itu. Dan akan menjadi pemberat nanti hisab di hari akhir. Ya gimana? Enggak bakal dikabulkan. Enggak ada malaikat itu mengabulkan. Tapi sekarang ada syubhat jemaah. Ikhwan. Katanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, itu ada malaikat yang turun, kalau nggak salah malaikat Jibril, itu kemudian menawarkan bantuan. Maka jawabannya adalah, athar tentang ini itu dhaif atau palsu. Tidak sah, tidak benar. Tidak sah atau tidak benar. Tidak sahih. Tidak sahih. Dan tidak benar secara matan juga. Ya. Anggaplah kalau misalnya hadis itu sahih. Misal, hadis itu sahih. Anggaplah itu. Maka di sini lihat jawaban Nabi Ibrahim, amma anta fala. Adapun engkau saya enggak butuh. Saya hanya butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap Nabi Ibrahim alaihissalam hanya minta pada Allah Azza wa Jalla. Katakanlah sebenarnya boleh minta sama malaikat Jibril ketika itu. Tapi misal hadis itu benar dan Anda katakanlah boleh minta malaikat Jibril. Bolehnya karena apa? Karena ketika malaikat Jibril menampakkan diri konkret seperti manusia. Yang nyata di kehidupannya gitu loh. Yang mana kita boleh minta tolong pada sesuatu yang nyata dan bisa di kehidupan kita gitu loh. Nyata kayak antum semua, Anda minta tolong sama antum, nyata kan? Boleh. Selama itu hal yang dimampu. Tapi Nabi Ibrahim menolak, enggak. Saya enggak butuh, saya butuhnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hadisnya apa? Dhaif, lemah atau palsu. Jadi tetap enggak minta sama malaikat, enggak minta, bukan yang untuk diminta malaikat itu. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kalian itu tidaklah menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kalian dan ilmu yang kalian buat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Oleh sebab itu, seluruh rasul mengajak kepada kaumnya apa? U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah saja. Sekali-kali tiada sesembahan bagi kalian selain Allah. Akan tetapi orang-orang musyrik menolaknya. Dan mereka menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah
Mereka menyembahnya selain menyembah Allah, memohon kemenangan dan pertolongan kepada selain Allah. Allah menganggap batil penyembahan orang-orang musyrik terhadap sesembahan tersebut dengan dua argumentasi rasional logis. Pertama, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak memiliki sedikit pun sifat disembah uluhiyah. Mereka hanya sekadar ciptaan yang tidak mampu mewujudkan sesuatu, tidak mampu mendatangkan kemanfaatan, tidak mampu menyingkirkan kemudaratan bagi para penyembahnya. Seseorang nyembah macan putih misalnya, bodas, maung bodas, ya, MB, maung bodas, atau mabuk, ya, maung bodas, macan putih, melihara itu, ya, warisan dari Raja apa antum? Raja Sunda, Prabu Siliwangi, ya, ya, misalnya. Terus habis itu, wah, kemana-mana itu dijaga sama si bodas, kan? Padahal bodas itu kan ada di Cibodas, gitu kan, Bogor. White water, ya. Kalau ini white tiger, ya gitu kan. Nah, suatu ketika si pawang bodas ini kan dia udah sering nyembah si bodas dengan cara ngasih makan. Ya, bodas maunya apa? Wismilak sama kopi hitam, kasih wismilak. Tahu wismilak gak? Tahu wismilak, Pak? Rokok zaman dulu tuh. Iya. Nggak tahu gimana cara mau ngerokok, gimana caranya. Nah, kemudian di pakai tumpeng kayak gitu-gitulah. Kalau malam Jumat dikasih makan asap dupa, gitu kan, menyan. Makanya bodasnya sekarang agak abu warnanya karena kebanyakan kena asap. Kalau misalnya si pawang ini, si orang pemilik bodas ini, dia ketemu dengan ahli tauhid yang soleh, kira-kira gelisah nggak? Gelisah. Bodasnya kemana? Ngumpat bodasnya. Ngumpat. Si bodas tahu, ini ahli tauhid suka belajar kitab tauhid gitu. Takut. Jin-jin itu nggak suka sama orang yang belajar tauhid. Kelihatan bagi mereka, wah ini nggak percaya kita nih gitu. Kesal. Dukun-dukun ketemu ahli tauhid juga punya si syarat tersendiri, kesal, nggak suka. Nah, sekarang bisa nggak si bodas ini menyingkirkan madarat? Gak bisa. Walaupun dipercaya oleh pawangnya, bisa ini peliharaan saya. Ini udah jadi Tuhannya sebenarnya, sesembahannya. Karena dia menyuguhkan sesuatu, sesajen kepada yang gaib. Ini udah menyembah kepada yang gaib. Kalau misal suatu ketika dia lagi jalan meleng, mukanya kepentok pintu misalnya, salah nggak tuh si bodas tuh? Mana mau bodas? Mana? Ini kok saya sampai kepentok nggak kamu lindungin? Dapat urusan gua, kata si bodas. Jin aja juga capek ngelanin antum. Dia juga ada urusan sendiri. Mungkin dia dagang, mungkin dia apa, kan kita nggak tahu. Masa harus jagain antum? Memang babysitter gitu kan? Ngapain jagain? Jangan maung lagi. Pakai urusan kepala kepentok segala, curhat sama bodas. Tuh lihat, orang-orang gitu ketika kena madarat bisa nggak dihilangkan nama macan itu? Nggak bisa. Ketika kena penyakit, kena COVID misalnya, bisa nggak dihilangkan sama jin-jin peliharaan? Nggak bisa. Sesakti apapun jin peliharaan yang dipelihara oleh dukun, sampai dukun yang levelnya itu 10, ya, saking pedesnya itu kira-kira bisa nggak tuh setan-setannya melindungi? Nggak bisa, mau suku apapun. Yang mendatangkan madarat yang bisa hanyalah Allah, yang mengizinkan itu terjadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Ini kalau kita ngomong kayak gini ke dukun-dukun itu, mereka tahu bahwasanya yang hanya mendatangkan madarat itu Allah, tapi kalbu mereka udah tertutup sebenarnya. Kenapa tertutup? Karena waktu dulu pendaftaran dukun, persyaratannya itu harus menistakan Islam, menistakan Al-Quran. Dikencingin lah, dijadikan alas buat tinja lah dan seterusnya, sehingga kufur langsung dan tertutup kalbunya dengan itu. Makanya susah. Tapi tahu mereka, tahu bahwasanya semua ini Allah yang menciptakan, semua ini Allah yang mengatur. Makanya mereka paling takut sebenarnya dukun kepada siapa? Orang yang tawakal sama Allah, orang yang nggak make. Dukun itu paling takut sama orang yang nggak make, yang hanya kepada Allah, yang ibadahnya itu hanya kepada Allah, itu paling takut dukun itu, beneran. Dan bagi dukun paling mudah orang yang walaupun sholat dia nggak pernah benar sholatnya, mikirnya kemana mulu sholat, itu gampang terkena. Dan nggak tawakal sama Allah, apalagi yang juga make, itu gampang bagi dukun itu. Karena apa? Karena ada sisi apa? Make, maksudnya ngerti nggak maksud make-nya? Maksudnya make punya khodam gitu loh, sengaja punya khodam. Kenapa kok mudah bagi dukun sebenarnya? Karena bisa aja si dukun ini kong kali kong juga dengan khodamnya. Nggak ada jin khodam itu, nggak ada teman-teman. Antum khodam itu artinya apa? Khodam pembantu, pelayan, pembantu yang berusaha melindungi. Sekarang pertanyaan Anda, jin gabut mana yang mau ngelindungin manusia? Apa nggak ada cara dia ngelindungin manusia? Ngelindungin manusia. Sia. Hah? Jangan tidur. Kerilin. Misalnya, karena khodam itu membantu, berkhidmat. Dan jin yang nempel sama manusia itu hakikatnya bukan berkhidmat, tapi menjerumuskan. Ini mindsetnya dipikirin nih, mindsetnya dibenahin. Bukan Gen Z. Gen Z kok Gen Z? Mindset, settingan pikirannya. Menganggap khodim atau apalah namanya, itu kan memang berkhidmat. Berkhidmat itu membantu dengan setia. Itu khidmat. Enggak ada jin kayak gitu. Kalau seolah-olah membantu, itu membantu menjerumuskan namanya. Supaya kita tawakal sama jin, bukan sama Allah. Oke. Kalau di antara antum nih masih ada make kayak gitu, warisan dari nenek moyangnya, dari bapaknya dikasih jimat, di dompetnya kasih jimat apa gambar wortel atau apa. Culun banget ya. Buang. Itu enggak berkhidmat sama antum, itu menjerumuskan antum supaya punya pegangan, punya bekal supaya enggak diganggu. Malah justru diganggu antum. Karena clash kalau antum lewat tempat angker. Misalnya jin yang dipakai nih, jin khodamnya katanya, misalnya apa ya, yang racun misalnya, atau apa jin apalah gitu, mungkin ketemu jin pohon bambu atau apa, itu kan clash itu. Antum sebenarnya nggak tahu apa-apa, yang clash apa? Antar jin. Manusia biasa aja, tapi manusia kena efek, yang ngerugiin, ini jadi benalu ini. Maka nggak boleh punya seperti itu. Kalau punya mengakui bahwa dia punya, dia tahu dia punya, baik diwarisin dengan tanpa sengaja atau dengan sengaja, maka bertawudz dan minta sama Allah supaya dilindungi dari godaan mereka. Memang susah. Maksudnya susah di sini, mereka memang tetap aja mau nempel, tapi jauhin. Karena tujuannya supaya apa? Supaya antum menganggap bahwasanya khodam ini bisa mengadakan manfaat dan bisa menghilangkan madarat. Gampang nih. Nggak tinggal merem. Ini di luar berisik banget nih. Merem, konsentrasi. Bayangkan khodam antum yang berupa keong racun itu, kemudian usir orang-orang itu. Pakai sugesti, ikhwan. Nah, jin itu nurutin nanti, diusir. Memang kesannya apa? Ngebantu antum. Tapi sebenarnya itu sudah jebakan berat itu buat antum, karena antum sudah terpaut tawakalnya ke si keong racun itu. Ya kan? Keong racun itu apa sih sebenarnya? Yang di sawah ya?
Bekicot, tutut, dijual kok tutut, masa kok yang racun masa dijual? Apapun bentuknya itu, kayaknya nggak ada wibawanya sama sekali itu jin itu, kok yang racun. Mungkin gantilah jin apa, mungkin tokek mungkin misalnya. Ya, itu sudah menjadi tawakal tersendiri kepada makhluk gaib dan itu merupakan kesyirikan. Ya, bahkan sampai masalah wibawa sekalipun. Kan kadang-kadang pakai khadam seperti itu, mau bodas, ya supaya wibawanya meningkat. Ya tadi culun menjadi ya menjadi berwibawa, dadanya menjadi kayak gini, tadinya kayak gini nih, sekarang gini. Terus habis itu tato matanya bisa membuat orang-orang terpana lihatnya. Tapi kalau disebabkan oleh itu dan menganggap bahwa saya ini karena tuah dari jin warisan atau khodam warisan atau apa, ini sudah hatinya berarti udah kiblatnya dan sandarnya kepada makhluk gaib. Wah, ini udah mulai syirik, ini bahaya. Ya. Tapi kalau Anda lihat di antara antum enggak. Di antara antum enggak ada jinnya. Karena antumnya adalah bukan jin. Enggak ada jinnya antum, benar. Anda enggak ngelihat soalnya. Ya kan? Kok Anda ngelihat justru Anda yang bermasalah di sini. Antum ada jinnya? Ada, ayo. Mana? Ngapain? Bahaya ini orang nih. Ini kayak bahaya ini orang nih. Hah? Ya dikira sakti. Oh gitu. Parjisung. Nama antum siapa? Jong-un. Nama asli antum siapa? Rifki. Nama bagus. Rambut antum jangan jatuh-jatuh gitulah. Nanti deres nanti. Jangan jatuh-jatuh gitu. Bekasi panas jadi kayak gitu? Allah musta'an. Sejak kapan antum di Bekasi kayak gitu? Subhanallah. Ya. Taib, jadi tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat, tidak ada yang mampu menyingkirkan madarat kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Jadi semua ini hanya ciptaan. Yang tidak mampu mewujudkan ini itu, tidak mampu mendatangkan manfaat, tidak mampu menyingkirkan madarat bagi para penyembahnya. Tidak mampu menghidupkan, tidak mampu mematikan penyembahnya, serta tidak memiliki sedikit pun kekayaan di langit maupun di bumi, dan tidak memiliki andil di dalam kekayaan itu. Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Kemudian mereka mengambil Tuhan selain daripada Allah untuk disembah. Yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan Tuhan-Tuhan itu sendiri diciptakan. Dan Tuhan-Tuhan itu tidak kuasa untuk menolak madarat dari dirinya. Dan tidak pula bisa mengambil sesuatu manfaat pun. Dan Tuhan-Tuhan itu juga tidak kuasa untuk mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Katakanlah, seluruhlah mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat biji pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai sesuatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya, bagi Allah, dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah Allah izinkan. Ya, sedikit lagi, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedang berhala-berhala itu buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada para penyembahnya. Dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Jika keadaan Tuhan-Tuhan selain Allah seperti itu rendahnya Tuhan-Tuhan selain Allah, maka sangat hina lagi bodoh orang-orang yang menyembahnya, dan sangat nyata kebatilannya. Ya, begitu, insyaallah. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan tentang bagaimana orang musyrikin, tentang pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah. Kemudian selanjutnya akan kita bahas beriman kepada asma dan sifat Allah di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.